Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini terkoreksi tipis 0,2% dan juga saham-saham dari sektor finance, big bank terutama, dan langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.543 terkoreksi tipis 0,26%. Transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,6 triliun. Tutupannya di 7.543 dan langsung saja ke teknikanya mulai sideways. Ya, gimana nih arahnya? Sepertinya ISG itu kalau pandangan saya nggak akan turun cepet banget ya. Jadi dia tuh pelan-pelan, tapi maksimal kalaupun ada turun itu 7.350, 7.400. Jadi kondisi sekarang untuk ISG masih berpeluang untuk mencoba rebound lagi besok ya. Kenapa? Karena hari ini dia mulai melawan dan ISG juga hari ini tuh mencoba rebound namun masih gagal. Nah, ya kita lihat besok kalau misalnya besok kan Jumat ya, ada buangan, jebret, satu candle merah, jebol 7.500, ya udah. Minggu depan ke bawah dulu. Jadi minggu depan potensi besar menjadi bottomnya, mudah-mudahan bottomnya, dan mulai minggu depan tuh minggu kedua ya. Kalau jadi bottom minggu ketiganya berarti mulai sideways harusnya ya. Minggu ketiga, minggu keempat sideways. Awal November baru bangkit lagi. Kita lihat moga-moga seperti itu pergerakan ISG. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup di harga 5.375 menguat 0,46%. Langsung saja ke teknikanya BBNI sideways. Nah, kondisi seperti ini aman nggak? Ya cukup bertahan, belum tentu juga bisa jebol support ya. Tapi kalaupun jebol nggak jauh lagi ya, palingan 5% 6% lagi, palingan menutup gap 4.900 kayaknya enggak deh ya. Kalau saya lihat ya kemungkinan bottomnya itu 5.000 ini, 5.000 4.950. Nah ini ya, jadi seperti itu aja. Dan kalaupun ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high tuh ya, Fibonacci retracement 0,5 itu ya ini maksimalnya. Kalau ke 4.600 kayaknya enggak deh, 4.800 enggak. Jadi maksimal sedikit lagi turun. Coba hitung dari peaknya, puncaknya dari September itu kalaupun turun ke bawah 13%, kalau ke sini 10%, ideal. Kondisi market seperti ini ideal turun segitu ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau pandangan saya, bagi Bapak Ibu mau kumpulin, ya bulan Oktober ini kumpulin. Gimana strateginya? Kembali ke Bapak Ibu. Ya tinggal beli dulu misalnya di 5.300, 5.375. Nanti kalau dia ke 5.000 itu tambah di bawah. Jelek-jeleknya kalaupun turun ya udah pejam mata, biarin aja. Nggak perlu pun, kalau nggak pakai press down juga nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu punya harga di bawah 5.500. Cukup oke untuk disimpan sampai akhir tahun. Ya, kalau dikasih 10% ideal nggak sih nyimpan 2 bulan 3 bulan ke depan? Ideal. Dengan resiko yang sudah tipis, nggak terlalu dalam lagi. Ya, tapi kembali lagi ini disclaimer, semua analisa tuh bisa salah, bisa meleset. Ya, yang penting Bapak Ibu fokus saja ke portfolionya, saham-saham yang dipegangnya, bagaimana mengantisipasinya kalau misalnya gagal. Tapi harusnya sih enggak. Ya, untuk BBNI. Lanjut, BMRI yang ditutup di harga 7.050 menguat 1,07%. BMRI nah mulai melawan juga ya. BMRI nggak jebol 6.900. Kalau ini dia bisa nyadinya swing low minggu ini, konfirmasi jadi swing low, berarti minggu depan itu naik. Dan kalau sampai minggu depan naik dan BMRI itu nggak jebol 7.000, 6.900, kemungkinan besar selesai juga koreksinya dan siap-siap bangkit lagi, all time high lagi. Kalau seperti ini BMRI itu maksimal turun 6.600. Coba hitung dari harga sekarang 6.600 berapa tuh? Waduh, kecil. Di bawah 10% ideal untuk average down, sabar tunggu. Nanti bisa jadi polanya important L shoulder, bisa seperti ini. Bapak Ibu lihat nanti. Atau pola bisa jadi nanti end handle ya, nah seperti ini. Dan neckline all time high nya tuh ditembusnya tahun ini, mudah-mudahan ya. Apalagi nanti ada sentimen pemotongan suku bunga ya. Dan juga
ya laporan keuangan mungkin makin bagus, siap-siap bangkit BMRI. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 4.920 terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke tanknya. BBRI kondisi sekarang lebih cenderung masih bisa turun. Coba lihat bandar kemarin asing masih jualan ya. Ini kan data kemarin bukan data hari ini. Tapi kalaupun turun dari harga sekarang nggak jauh lagi, 8% lagi. Udah itu ideal lah nih. Saya pinggirin ya. Tadi mungkin ke pinggir, jadi Bapak Ibu yang dari handphone tuh miring-miring ya apalah. Jadi seperti itu. Nah 8% aja. Udah kumpulin. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya harga di bawah 5.000 itu bagus. Di bawah 5.000 itu potensinya ya. Nggak usah muluk-muluk deh. Kalau dikasih sampai 5.500, 5.600 tuh dari harga sekarang itu 10% enggak ya? 12% apa? Coba hitung dulu ya. Lumayan udah. Berharap itu boleh. Kalau mau berharap lebih tinggi, moga-moga market mendukung. Tapi kalau dikasih 10%, 12% misalnya simpen sampai November atau awal Desember itu cukup ideal juga ya. Itu aja untuk BBRI saat ini ya, mudah-mudahan bertahan, mudah-mudahan sideways di atas 4.900. Pokoknya kalau dijebol ini enggak ya. Kalau dijebol 4.000 bukan 4.700, kalau dijebol 4.800 ke bawah dulu. Tapi enggak masalah. Itu swing low-nya aja. Itu aja. Untuk BBRI coba lihat time frame weekly-nya karena besok tuh hari perdagangan terakhir, volume itu mulai berkurang kan. Minggu depan kalau satu candle lagi koreksi itu enggak masalah. Ada malah pembentukan tree black crow. Kalau habis tree black crow ya bisa jadi pola cup handle, pola double bottom, enggak cup handle, pola cup handle udah ya. Kita lihat minggu depan momentumnya, mudah-mudahan selesai koreksi dan siap-siap sideways dan mulai uptrend di akhir bulan. BBRI. Lanjut, BBCA yang ditutup di harga 10.450 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. BBCA mulai sideways. Nah, kalau seperti ini nggak akan turun dalam kalau pandangan saya karena ya nggak cukup untuk dia membawa turun. Kalau pandang saya seperti itu. Dan sekarang kalau seperti ini nggak dalam, kalau BBCA itu maksimal 9.800 dari harga sekarang ya maksimal 6% kalaupun turun. Udah tangkap aja, kumpulin aja. Dari spare atas di berapa poin? 24% ya lumayan lah ya. Bagi Bapak Ibu yang beli di 10.800 ya average down aja. Ya nih gambaran saya sekarang BBCA nggak akan, sepertinya nggak akan turun di bawah 9.800, maksimal 9.800. Itu aja. Jadi dari harga sekarang ya 6% apa 5%. 5% udah aman. Bagi Bapak Ibu yang beli di harga sekarang juga aman. Ya, itu aja. Untuk BBCA, lanjut BBTN yang ditutup di harga 1.390 terkoreksi 1,76%. Langsung saja ketengkanya BBTN 1.300 sih enggak lagi. Ya, kenapa? Nih Bapak Ibu tarik nih. Kalau saya lihat kemungkinan besar itu di sini aja nih. Gapnya di tanggal berapa nih dia open gap up? 5 September. Ah, ke situ aja dia. 1.350. Nggak dalam lagi. Mungkin 3%-an aja koreksinya. Dia retest trend line uptrendnya ini aja. Ya, tinggal nunggu pertengahan Oktober kalau dia bergerak di atas 1.400-an lagi. 1.450 minimal. Ya udah siap-siap bangkit juga untuk BBTN. Ya. Kita tinggal tunggu 1-2 minggu ke depan di mana swing low-nya. Mestinya nggak turun di bawah 1.340, 1.350 BBTN. Lanjut, BDMN yang ditutup di harga 2.630 menguat 1,15%. Langsung saja kategorinya BDMN sudah mulai melawan. Jadi sama gambarnya masih akan sideways. Turun nggak dia ke 2.400? Kayaknya nggak akan turun lagi di bawah. Maksimal turun mana nih? Kalau saya lihat ya, nggak akan sampai bottom bawahnya nih. Palingan 2.500, 2.520. Nah, di sini aja ya. Kita tutup aja, ini dia nggak akan sideways di bawah. Kelihatannya market juga cukup bertahan, cukup kuat. Brand juga mulai melawan di bawah. Nah, jadi BDMN nggak akan turun dalam lagi. Jadi ya maksimal 2.500. Dari harga sekarang ya 5% turunannya. Itu aja untuk BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 2.950 menguat 0,34%. Arto seperti apa nih? Di bawah 3.000. Waduh belum. Tapi nggak dalam lagi, nggak dalam turunannya. Maksimal 2.700. Bisa rebound nggak dia? Kondisi seperti ini ya kita
pakai resisten minor. Nah, ini ya gambarannya seperti ini. Set. Nah, ini ya. 3.000, kita pakai 3.000. Kalau dia tembus minggu ini 3.000, sinyal menarik. Ya, kita lihat. Bisa jadi sudah selesai aja nih ISG koreksinya minggu ini ya. Minggu depan mulai sideways. Bisa jadi seperti itu ya. Pokoknya Arto kalau belum tembus 3.000 belum aman. Tapi kalaupun turun nggak dalam lagi, kemungkinan besar 2.700. Ya, 2.700 nih. Low-nya di tanggal 19 Agustus 2.700, 2.690. Dari harga sekarang, kalaupun ada turun 9% ideal. Kenapa? Karena dia biasa turun 9%, 5% itu biasa. Jadi cepat selesainya, cepat bangkitnya juga kalau dia cepat turun. Untuk Arto. Itu aja, lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1180 terkoreksi 2,03%. Kalau dilihat data asing belum dibuka. Kalau BTPS nggak dalam lagi. Kalau ke 1000 nggak. Ya kita tutup aja udah. Ini kita pakai resistennya tuh 1000 berapa nih? Resisten 1300 tetap pakai itu aja. Kalau resisten kuat untuk konfirmasi uptrendnya 1440. Tapi ada resisten minor yang potensi dia tembus. Kalau minggu depan tembus siap-siap gas ke atas. Dan neckline-nya sekarang ada di 1130. 1130, 1120. Nah ini aja ya. Kalau pandangan saya nggak turun dalam, jadi kalau dia ada koreksi lagi ya kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Kalau ke 1000 nggak, bisa nggak? Sepertinya nggak. Ya maksimal 1120. Jadi dari harga sekarang turunannya maksimal 7%, 6% lagi BTPS. Itu aja. Trennya gimana akhir tahun? Tetap uptrend. Kalau dia tembus 1300 dan kebetulan tuh ada EMA 200, siap-siap uptrend. Targetnya mana nih? Persimpangan jalan 1800-an. Cukup tinggi juga ya. Ya mudah-mudahan lah bisa kalau nggak akhir tahun ya awal tahun depan. Harga sekarang potensinya tinggi, mau 70, 40%, 50% tuh ya. Kita lihatlah keadaan market nanti. Untuk BTPS lanjut. NISP yang ditutup di harga 1360 menguat 0,74%. Langsung saja katanya NISP saat ini sama, kalau turun nggak akan lagi ke 1200, maksimal koreksinya EMA 200-nya yang akan menjaga 1280 sampai jelek-jeleknya 1270. Itu ya, trennya gimana? Bagus. Pokoknya ingat aja NISP kalau sudah tembus 1440, uptrend lagi. Target 1600, 1700. Ya, jadi kalau dia 1-2 minggu ke depan atau minggu depan dia koreksi itu nggak masalah. Kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Bisa dia bangkit. Ya, untuk NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1865 terkoreksi 0,26%. BNGA nggak jauh lagi turunannya, kemungkinan besar mudah-mudahan ya. Gambarannya ya kalaupun jelek-jeleknya ke 1760 ya udah itu maksimal. Tapi mudah-mudahan EMA 200-nya nih yang jadi sandarannya di 1830. Itu aja untuk BNGA. BNGA masih bagus nggak? Masih bagus. Siap-siap bangkit. Kalau dia sudah di atas 1900 nantinya ini tutup aja. Ada potensi pola cup and handle yang mestinya tembus dulu 1900. Kalau dia tembus minggu depan 1900 sinyal bagus. Target minimal 2040 untuk BNGA. Saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2970 menguat 1,02%. Langsung saja katanya BRIS udah nih ada potensi bangkit nggak? Ada peluang bangkit ya. Jadi ini gambar ulang aja nih. Neckline-nya memang agak dalam 2800, tapi kemungkinan besar kalau besok dia bisa tembus 3000-nya gas lagi ke atas nih. Targetnya masih sama 3200. Kita lihat besok ya. BRIS bagus nggak? Bagus. Kira-kira turunnya ke berapa nih? EMA 200-nya sepertinya jauh ya, terlalu dalam. Kalau ke 2400 hitung keterlaluan sih kalau dilihat, kalau turun sampai 1400, tapi kalau ya itu jelek-jeleknya. Tapi kalau saya lihat ya 2700-an itu aja maksimal swing low-nya. Dan ya kalaupun gagal naik sedikit, gagal terus koreksi, ya itu koreksi ABC terus siap-siap bangkit. Untuk
Breeze. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.